Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Di video kali ini insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang ruqyah syar'iyyah. Faidah ini insya Allah bisa digunakan untuk mengobati orang yang kena gangguan jin atau dirasuki jin. Bisa juga untuk memindahkan jin yang menempati satu tempat. Dalam men-share video ini, saya akan mengajak sahabat sekalian untuk langsung baca di kitabnya. Semoga menjadi tambah keberkahan untuk semuanya. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Faidah yang saya share ini diambil dari kitab I'anatul Talibin, juz pertama halaman 230. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullah. Faidatun, ini adalah satu faidah minasy-Syanwani, diambil dari kitab Asy-Syanwani. Wa mimma juriba, dan dari sebagian doa yang sudah ditajrib, sudah dibuktikan, liharkil jinni, untuk membakar jin yang mengganggu di tubuh manusia, ayyu adzina, ari men ta'adzan ya si jalmi anu nambaan, hendaknya orang yang mengobati tadi membacakan adzan fi uzunil masru'i, di dekat telinganya orang yang sedang pingsan, sedang kesurupan, atau sedang dirasuki jin. Sab'an, membaca adzannya sebanyak 7 kali. Kemudian yaqra'a, dan baca orang tadi, orang yang mengobati, al-fatihata, ing surah fatihah, sab'an, sebanyak 7 kali. Kemudian wal mu'awwidhatain, dan juga membaca surah al-falaq an-nas 1 atau 7 kali. Wa ayatul kursi, dan kemudian membaca ayat kursi 1 atau 7 kali. Was-sama'i wat-tariqi, dan membaca surah was-sama'i wat-tariq 1 atau 7 kali. Wa akhir suratil hasyr, dan membaca akhir daripada surat Hasyr, min law anzalna hadzal qur'ana, dari mulai ayat law anzalna hadzal qur'ana ila akhiriha, sampai akhirnya surat. Nanti saya akan terangkan tentang ayat berapa-berapanya dan akan saya bimbing juga untuk membacanya. Kemudian wa akhira suratis Shaffat, dan membaca akhir daripada surat As-Shaffat, min qawlihi, dimulai dari firman Allah, fa idza nazala bisahatihim, ayat fa idza nazala bisahatihim ila akhiriha, sampai akhirnya surat. Nanti akan saya bacakan pula di keterangan. Nah, jadi ini untuk mengobati orang yang diganggu jin, yang dirasuki jin atau sedang kesurupan, dan bisa juga untuk mengusir jin dari satu tempat. Ini keterangan dari kitab I'anatul Talibin, juz pertama. Insyaallah nanti kita akan terangkan cara mempraktekannya, juga akan kita bacakan ayat-ayat ruqyah ini. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Jadi untuk menjelaskannya seperti ini, bila ada orang yang kena gangguan jin atau kesurupan, atau juga mungkin pingsan, maka hendaknya orang yang mengobati tadi mendekati di bagian telinganya orang yang sedang diganggu jin. Kemudian bacakan azan sebanyak 7 kali dari awal sampai akhir, lalu tiupkan ke telinga orang tersebut. Setelah azan, lanjutkan membaca suratul Fatihah sebanyak 7 kali, tiupkan lagi ke bagian telinganya. Setelah Fatihah, lanjutkan membaca surah Al-Falaq 1 atau 7 kali, dan surah An-Nas 1 atau 7 kali. Tiupkan juga ke bagian telinga orang yang sakit tersebut. Setelah membaca surah Al-Falaq dan An-Nas, lanjutkan baca ayatul kursi 1 atau 7 kali.
tiupkan lagi ke bagian telinganya. Kemudian lanjutkan membaca surah Was-Sama'i Wat-Thariq, yaitu surah Al-Quran urutan ke-86. Dari awal sampai akhir, baca 1 atau 7 kali, tiupkan ke telinga orang yang sedang diganggu oleh jin. Kemudian lanjutkan membaca akhir surat Al-Hasyr, yaitu dari mulai ayat 21 sampai ayat 24. Adapun surah Al-Hasyr adalah surah Al-Quran urutan ke-59. Insya Allah nanti di akhir akan kita baca bersama tentang akhir surat Asar ini. Kemudian yang terakhir, bacakan lagi akhir daripada surat As-Saffat. Surat As-Saffat adalah surat Al-Quran urutan ke-37 yang dibaca dari mulai ayat 176 sampai 182. Bacanya 1 atau 7 kali. Tiupkan juga ke telinga orang yang sedang diganggu oleh jin. Maka insya Allah sesuai keterangan dari kitab ini, orang tersebut akan disembuhkan oleh Allah dan jinnya akan keluar kepanasan, terbakar dengan berkahnya ayat-ayat yang kita baca insya Allah. Nah, itu cara mengobati orang yang kena gangguan jin. Kalau tidak memungkinkan dengan dibacakan dekat telinganya, insya Allah bisa juga kita bacakan ke air putih, tiupkan, nanti airnya kita minumkan sedikit, atau disiratkan, dikepretkan ke bagian muka, ke bagian badannya orang yang sedang diganggu jin. Insya Allah jinnya akan segera keluar dan orang tersebut akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara untuk mengobati orang yang diganggu jin. Adapun cara untuk memindahkan jin atau mengusir dari tempat, misalnya mengganggu di rumah, di kamar, sebagainya, insya Allah nanti akan saya sampaikan setelah saya menampilkan dulu tentang pembangunan Pondok Pesantren Putri Darussalam, juga tentang buku Majmu'atul Fawaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Saya mohon maaf, videonya dijeda dulu. Saya akan menyampaikan tentang buku Majmu'atul Fawaid. Alhamdulillah saya bersama sahabat santri pesantren sudah bisa menyusun 2 buku Majmu'atul Fawaid yang berisi sebagian besar faidah-faidah yang ada di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada juga faidah-faidah yang belum saya share, dan juga ada faidah yang tidak akan saya share di YouTube, tapi ada di buku Majmu'atul Fawaid. Untuk juz pertama, bukunya seperti ini. Halamannya sekitar 138 halaman. Untuk juz pertama, alhamdulillah sudah tersebar ke berbagai macam wilayah di Indonesia. Juga ada banyak yang dikirimkan ke luar negeri. Buku Majmu'atul Fawaid pertama isinya antara lain ada tentang cara-cara hadharah atau membacakan tawasul bagi sahabat yang akan mengamalkan faidah di YouTube Majmu'atul Fawaid. Sangat bagus bila mengamalkan atau hadharahnya seperti yang ada di buku ini. Selain tawasul, juga ada di buku Majmu'atul Fawaid pertama ini ada berbagai macam salat sunat hajat, antara lain salat sunat hajat istimewa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada juga salat sunat hajat Nabi Khidir alaihissalam, dan ada salat sunat hajat kun fayakun. Insya Allah semuanya menjadi wasilah agar hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain salat sunat hajat, di buku Majmu'atul juz pertama ini ada juga macam-macam salat sunnah, antara lain salat sunat tahajud dan salat sunat duha. Semuanya dibimbing dari mulai niatnya, bacaannya, juga doanya. Kemudian di buku ini juga ada berbagai macam sholawat, antara lain sholawat Jibril, sholawat Syajaratun Nuqud, sholawat Munjiyat, sholawat Adrikni, sholawat Fatih, dan yang lain-lainnya. Semuanya dibimbing dari mulai cara hadharahnya, cara membacanya, juga doa penutupnya.
Kemudian juga di buku yang juz pertama ini ada amalan-amalan khusus untuk memohon kepada Allah agar hajat kita cepat dikabul. Antara lain cara mengucapkan suratul Fatihah, cara mengucapkan ayat kursi, juga ada hizib basmalah, ada hizib rizki, dan ada aman-aman rezeki yang lainnya. Bila kita para pedagang, di sini ada amalan agar dagangan kita diberkahkan oleh Allah, laris, banyak pembeli, besar untungnya, dan diselamatkan dari orang-orang yang berniat jahat. Di sini juga ada amalan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Apa saja penyakitnya, insya Allah bisa disembuhkan dengan faidah yang ada di buku ini. Kemudian juga ada tentang amalan penarik jodoh. Barangkali ada para sahabat, baik laki-laki atau perempuan, yang belum punya pendamping hidup. Di sini ada amalannya, saya ambil dari kitab. Insya Allah, biar diamalkan dengan ikhlas, penuh keyakinan, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di buku ini juga ada amalan-amalan wasilah untuk bisa melunasi utang. Umpama kita sedang punya beban, punya utang, ingin cepat bisa bayar, amalkan amalan yang ada di sini dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah. Insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah sehingga kita bisa melunasi utang-utang kita. Kemudian juga di sini ada cara-cara tahlil singkat. Misalnya para sahabat ada yang mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, istighfar dan sebagainya kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, sahabat. Di sini ada dibimbing dari mulai hadarahnya, bacaannya juga doa isolnya atau cara mengirimkannya. Dan masih banyak faidah-faidah yang terkandung di buku Majmu'atul Fawaid juz pertama ini. Insya Allah bagi sahabat yang sudah memiliki, semoga buku tersebut menjadi keberkahan dan wasilah kemuliaan dunia akhirat. Selanjutnya untuk buku Majmu'atul Fawaid juz kedua, bukunya seperti ini. Ini tebalnya 168 halaman, 164 halaman, jadi lebih tebal dari Majmu'atul Fawaid juz pertama. Di sini pun sama, memuat video-video yang sudah share di YouTube, dan ada faidah yang belum saya share, juga ada faidah-faidah yang tidak akan saya share di YouTube. Semuanya bertuliskan huruf Arab dan Latin. Antara lain isi daripada Majmu'atul Fawaid juz kedua ini, di sini ada tentang amalan ayat 1000 dinar untuk menarik rizki, menarik kekayaan, kewibawaan dan sebagainya dengan ayat 1000 dinar. Kemudian juga ada Riyadhah Suratul Ikhlas, memohon rizki kepada Allah, rizki besar pada Allah dengan tawassul kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ada di juz kedua ini. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan Riyadhah Suratul Waqiah. Ada juga Riyadhah sholawat nariyah, dan ada juga sholawat fatih. Semuanya dibimbing dari mulai hadarahnya, cara membacanya juga doanya. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan surah Yasin yang satu kali membaca faidahnya sama dengan 41 kali yang diijakan oleh Al-Habib Idrus rahimahullah. Kemudian juga ada cara membaca surat Yasin yang 41 kali dengan doanya yang khusus untuk mohon rezeki besar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini pula ada surat sunat wafa'ud duyun, artinya surat sunat agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa melunasi utang-utang yang membebani kehidupan kita. Kemudian juga di sini ada hizib Syekh Abdul Qadir Al-Jailan radhiyallahu, ada juga hizib Imam Ja'far Shadiq, ada juga asma kurun, asma yang saya dapatkan ijazah daripada Syekhina di Pasuruan yang sudah sangat masyhur di kalangan para santri, asma kurun untuk menjaga diri kita dari berbagai macam kejelekan makhluk insyaallah. Bisa juga untuk menarik rizki, untuk kewibawaan dan lain sebagainya. Kemudian juga di buku ini ada amalan atau wiridan untuk para pedagang pembisnis. Biar diamalkan dengan istiqomah, insya Allah dagangan kita dilariskan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, besar untungnya.
atau para pebisnis, insyaallah diberikan jalan yang mudah untuk menggapai rizki yang halal, yang berkah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di sini di buku yang yang juz kedua ini ada doa untuk membuka aura. Ada juga doa cahaya nur Nabi Yusuf alaihissalam dan doa-doa lainnya untuk menarik hati. Misalnya kita suami istri, agar suaminya cinta sama istrinya atau istrinya akan cinta sama suaminya, di buku ini ada insyaallah. Dan masih banyak faidah-faidah agung yang khasiatnya sangat mengagumkan ditulis di buku ini. Insyaallah bagi sahabat yang berminat, semoga buku ini menjadi buku yang barokah dunia akhirat. Kita semua bisa saling mensyafaati di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selain dua buku ini juga ada pelengkap, yaitu Silsilatul Masyayikh atau rantai-rantai keguruan dari saya sampai ke Rasulullah SAW, yang mana Daud Badul Masyayikh, bila kita mengamalkan satu amal satu ridan, jelas sanadnya, jelas yang mengijazahkannya, insyaallah berkahnya akan semakin besar. Di buku kedua ini ada silsilah sholawat Syairatun Nuqud dari saya sampai ke guru-guru, dan juga ada ijazahnya insyaallah. Bagi sahabat yang ingin atau berminat untuk mendapatkan buku-buku tersebut lengkap dengan silsilatul masyayikhnya, mangga hubungi WA yang ada di HP ini. WA-nya itu WA admin perbukuan. Atau boleh klik link yang ada di deskripsi supaya langsung terhubung dengan WA admin buku. Insya Allah secepatnya akan ditanggapi oleh admin perbukuan. Dan sahabat sekalian, perlu diketahui bahwasanya hasil daripada infak buku ini akan saya gunakan untuk pembangunan, untuk kesejahteraan di Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini para santri pesantren digratiskan atau diwaskan daripada uang makan bulanan, juga uang bangunan dan biaya pendidikan. Mohon doa dari para sahabat, semoga perjuangan ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahannya bisa menyebar ke seluruh muslimin muslimat. Saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat yang telah berinfak di Pondok Pesantren Darussalam. Semoga Allah membalas dengan keberkahan kemuliaan dunia akhirat. Jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube dan para donatur, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pembangunan Pondok Pesantren Putri Darussalam terus berjalan. Ini ruangan-ruangan lantai pertama yang akan digunakan untuk pengajian para santri. Ada juga tempat memasak dan WC. Ini adalah ruangan di lantai kedua yang akan digunakan untuk penginapan para santri. Dan ini adalah tangga menuju lantai ketiga. Lantai ketiga ini akan digunakan untuk tempat berjamaah, juga tempat untuk mengaji. Saya mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada para donatur yang telah berinfak. Semoga Allah membalas dengan keberkahan kemuliaan dunia akhirat. Insyaallah Pondok Pesantren Darussalam ini akan menyusudan amal untuk para donatur. Semoga pahalanya mengalir ila yaumil qiyamah. Jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Adapun cara untuk mengusir jin atau memindahkan jin dari tempat kita, misalnya dari rumah atau dari toko karena jin tersebut sering mengganggu, maka bacakan kalimah-kalimah yang tadi dari mulai azan sampai akhir surat As-Saffat, ditiupkannya ke garam krosok atau garam koral. Jadi kita siapkan garam koral, garam yang masih kasar yang dari laut, kemudian kita bacakan dari mulai azan yang 7 kali sampai ke akhir surat As-Saffat, tiupkan ke garam tadi. Nanti garamnya kita tabur-taburkan ke tempat yang ada jinnya sambil kita membaca ayat kursi. Insya Allah jin tadi akan merasa tidak betah, tidak nyaman untuk tinggal di tempat tersebut dan akan segera pindah. Itu cara yang kedua untuk memindahkan jin yang mengganggu dari satu tempat. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan supaya lebih sempurna, lebih berkah. Maka akan saya bacakan dari mulai awal sampai akhir apa saja yang kita baca ketika kita meruqyah orang yang kerasukan jin atau kita akan memindahkan jin dari satu tempat. Pertama, hendaknya kita punya wudhu dulu dengan berpakaian yang bersih dan sopan. Kemudian kita baca kalimah azan, melihat di layar HP. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baca kalimat adzan ini sebanyak 7 kali. Kemudian kita baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca 7 kali, kemudian ketiupkan ke telinga orang yang sakit, diganggu jin, atau ke air, atau juga ke garam kerosok. Lalu kita baca Fatihah 7 kali, lalu kita membaca surah Al-Falaq 1 atau 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Baca 1 atau 7 kali. Lalu baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca 1 atau 7 kali. Lanjutkan kita membaca ayatul kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a, wasi'a kursiyuhus samawati wal arda, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca 1 atau 7 kali. Kemudian kita membaca surah Was-Sama'i wat-Thariq sebanyak 1 kali atau 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Was-Sama'i wat-Thariq, wa ma adraka mat-Thariqun najmus tsaqib, in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz, falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, innahu ala raj'ihi laqadir, yawma tublas sarair, fama lahu min quwwatin wa la nasir, was-samaa'i dhatir raj'i, wal ardi dhatis sad'i, innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl, innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Baca 1 atau 7 kali, tiupkan ke telinga orang yang sedang dirasuki jin atau ke air atau ke garam koral. Nah, untuk yang terakhir kita baca untuk yang ke-6 kita baca akhir surah Al-Hasyr dari mulai ayat 21 sampai ayat 24. Baca 1 atau 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun.
Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Baca 1 atau 7 kali. Kemudian yang terakhir kita membaca akhir surat As-Saffat dari mulai ayat 176 sampai akhir surat, yakni ayat ke 182. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibaca 7 kali atau 1 kali. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga orang yang sedang sakit ini sembuhkan, atau kalau untuk tempat, semoga jin yang tempat ini cepat menyingkir, seperti itu. Nah, sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan aman ini. Kalau untuk misalnya mengobati orang yang sakit, meruqyah orang yang sakit, atau juga untuk memindahkan jin yang mengganggu, hendaknya jangan dibaca 1 kali, tapi dibacalah minimal sampai 3 atau 7 kali praktek. Bahkan insya Allah ruqyah ini bisa juga digunakan untuk mengobati diri sendiri. Misalnya kita merasa dalam tubuh ini ada sesuatu yang aneh, yang ganjil, maka kita bisa baca, tiupkan ke air, airnya diminum, atau ke garam krosok juga, sedikit dicampur dengan air diminum, kemudian dipakai mandi untuk sebagian. Insya Allah semoga bermanfaat dan menjadi wasilah untuk kesembuhan. Video kali ini saya cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur aurati ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi ummata sayyidina Muhammadin sallam. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallam. Allahumma ansur juyusal muslimin fi Palestin wa damir a'dahum innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala khairi khalqih wa nuri arsih sayyidina Muhammad sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.